Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan pada kajian ilmu maqasid. Ini merupakan pertemuan yang ke-8 ya. Jadi nanti kalau misal teman-teman baru pertama kali melihat atau membuka channel ini yang maqasid, nanti bisa dicek sebelumnya biar runtutannya itu paham. Karena memang ini saling bersinambungan ya, berkesinambungan. Bismillah wa hadhihi tawsi'at fi afaqil maqasid fatahat al-majal litatajawaba al-maqasid ma'al qadaya wal ihtimamat al-mu'asyirah. Jadi pertama, ketika para maqasidi al-mu'asyirun, para ulama maqasid kontemporer ya, mengkritik akan maqasid at-taqlidiyah, maqasid tradisional, maqasid yang ilmu maqasid yang ditulis ya oleh para ulama-ulama salaf atau kita sebut sebelum zamannya Syatibi, kayak misal ada Imam Ghazali, Al-Juwaini dan masih banyak lagi. Nah, di sini ada namanya kajian-kajian yang untuk fatahat al-majal. Kajiannya itu kajian maqasidnya diperluas lagi. Wahadi tausi'at ya. Diperluas lagi gitu. Fi afaqil maqasid, dalam cakrawala, dalam sekup ya, ilmu maqasid yang sebelumnya sama sekali belum disentuh sama maqasid. Nah, sekarang maqasid dibuka sayapnya, mulai disentuh. Kayak misal masalah keadilan, maslahah amma, ada maslahah al-adalah al-ijtimaiyah, keadilan sosial, ada musawat fil karomah ya, kesamaan, kesetaraan fil karomah di dalam kehormatan, kemuliaan. Ada hifdzul bi'ah, kita menjaga lingkungan. Ada himayatul aqliyat, kita ya menjaga minoritas ya. Nah, di sini fatahat al-majal itu membuka majal ya. Majal itu artinya kan ruang, litatajawaba al-maqasid, untuk menjawab gitu loh, yaitu isu-isu dan ihtimamat, isu-isu, ihtimamat dan hal-hal yang penting ya, al-mu'asyirah, kontemporer sekarang. Jadi nanti dia akan masuk ke situ. Wa ayyabda'a al-alimu al-faqih minal hikmati min wara'il ahkam liyatasawwara khitatan amaliyatan lil islahi wa tajdid. Jadi seorang alim, seorang faqih, dia memulai gitu loh, mencari maqasidnya dari hikmah di balik hukum itu. Karena setiap hukum itu tidak terlepas ya dari yang namanya hikmah. Ada hukum pasti di belakangnya ada hikmahnya. Nah, seorang faqih dia harus memulai gitu loh. Harus mulai mencari. Ya, jadi hikmah di sini sebagai pijakan dalam menentukan, dalam membuat hukum. Kenapa? Liyatasawwara, agar dia mempunyai gambaran sebagai langkah amaliyat, proses untuk islah wa tajdid, untuk islah ya, reformasi atau islah, perbaikan, wa tajdid, dan pembaharuan. Kayak gitu. Jadi seorang faqih, kalau dulu dia hanya mengandalkan teks ya, seorang faqih, nah sekarang dia harus mulai beranjak gitu loh. Ketika dia menetapkan hukum, apa di balik hukum itu, hikmahnya itu.
Sebagaimana kama annal ulama ja'alu maqasidas syariah wa nidamal qiyam alladzi taqumu alaihi mihwaron, ya, sebagai poros, ya, lil muhawarat haulal muwatanah wa takamul wa huququl insan lil aqalliyat al muslimah fil mujtama'at dzatil aktsariyah ghairal muslimah. Sebagaimana ulama menjadikan maqasidus syariah dan nilai-nilai, sistem nilai yang mana itu dijadikan sebagai mihwar, ya, bahan diskusi. Jadi pijakannya itu tujuan daripada syariat dan nilai-nilai luhur itu, ya, yang mana untuk mendiskusikan haulal muwaqana, mendiskusikan tentang bernegara, watakamul dan integrasi, wa huququl insan dan hak-hak manusia, lil aqalliyatil muslimah, terhadap muslim yang menjadi minoritas di dalam masyarakat yang mayoritas ghairul muslimah, non muslim. Kita juga harus mendiskusikan, gitu loh. Kita harus berbicara mengenai hak-hak, ya, hak-hak minoritas, baik itu muslim ataupun ghairu muslim. Kalau teks yang disampaikan oleh si mu'alif di sini, ya, konteksnya itu seorang muslimah yang menjadi minoritas dalam suatu negara. Nah, dia berharap, ya, berbicara mengenai hak-haknya, gitu loh. Hak-hak dalam beribadah, dalam bermuamalah, bersosial, dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, kemudian wa akhiran taraha al-ulama al-mu'asirun maqasida alamiyah as-sibghah istanbatuha minan nususi mubasyaratan. Jadi terakhir, ulama kontemporer mengemukakan berupa maqasid alamiyah, maqasid yang bersifat universal. Maqasid yang bersifat universal. Jadi memang hierarki daripada maqasid sendiri ada 3. Ada qiyamul ulia, nilai-nilai yang luhur. Kemudian nomor 2 ada mabadi asasiyah, prinsip-prinsip dasar. Dan nomor 3 ada huququl insan, yaitu hak asasi manusia. Nah, di sini Jasir Auda dia memberi dia mewacanakan atau dia menyebut, ya, dalam prinsip-prinsip apa yang dia tulis itu dengan sebutan maqasid al-Qur'aniyah. Nanti di sini, ya, maqasid Qur'aniyah. Yang pertama, dia ada 2 metode, ada manhaj istiqra'i, yaitu metode induktif, sama tafsir maqasid, yaitu penafsiran maqasid yang berbasis tujuan. Nah, kayak gitu. Jadi toroha al-ulama al-mu'asirun maqasida alamiyah as-sibghah. Jadi ulama kontemporer mengemukakan, ya, maqasid yang bersifat universal. Apa itu? Yaitu istanbatuha minan nususi mubasyaratan. Jadi nanti langsung menggali dari teks-teks Al-Quran atau teks-teks hadis langsung. Walaysa faqat min kutubil fiqhi allati tatanawalu madhaban wahidan minal madhahibi al-muta'arif 'alaiha. Jadi tidak hanya menggali dari kutub fikih yang membahas salah satu madhab yang terkenal saja, enggak. Kita langsung akan menggali, gitu loh, mengkulik dari nusus mubasyaratan, dari Al-Quran atau Sunnah langsung. Nah, kebanyakan kita yang menjadi kritik, ya, ulama maqasidi al-mu'asirun,
Itu makosid dulu itu dia tidak berani atau misal tidak langsung gitu loh memahami ayat Al-Qur'an dalam memahami makosid Al-Qur'an, tapi dia memahaminya itu melalui ya para ulama salafus soleh atau melalui karya kitab-kitab salafnya saja gitu loh. Nah, di sini ulama muasyirun langsung ya menggali, memahami gitu loh makosid di dalam Al-Qur'an. Makanya disebut dengan menyebutnya Jasir Auda Maqasidul Qur'aniyah. Nah, kemudian kana min mizadi hadhihi tariqah. Ya. Jadi metode ini merupakan mizad ya, keunggulan ya. Yang mana annaha tatazawazat muskilata taghayyur zaman ala ba'dil fatawi al-fiqhiyah allati istanbatuha ulama ussalaf. Ya. Jadi tatazawaj yaitu mempunyai kemampuan ya mengatasi problem perubahan zaman sebagai tanggapan gitu loh, yaitu ala ba'dil fatawi, sebagian fatwa-fatwa fikih ya, yang diwariskan oleh ulama salaf allati istanbatoha ulama salaf. Wa anna hadhil mustalahat al-jadidah, mustalah-mustalah yang jadid, yang baru itu tumassilu mencerminkan nilai al-qiyam wal mabadi al-ulya, prinsip yang luhur lil Islam. Na'ridu fi ma yali ba'du al-amthilah anil maqasid al-kulliyah allati jaru istanbatuha mubasyaratan minan nusus al-islamiyah. Nah, jadi nanti kita akan kemukakan ya. Na'ri dulu nanti kita akan tampilkan gitu loh. Setelah ini fima yali yaitu sebagian contoh-contoh daripada maqasid kulliyah. Yang mana allati jarra istanbatoha, yang cara pengambilannya, cara istinbatnya itu mubasyaratan, langsung terhadap teks-teks Islam. Al-Quran dan Sunnah. Jadi nanti di bawah ini akan disebutkan beberapa tokoh ya, maqasid, ulama maqasid al-mu'asirun, yang dia dalam memahami maqasid itu dia istanbato mubasyaratan minan nusus al-islamiyah. Jadi langsung langsung mengambil ya, mengambil terhadap teks-teks Al-Quran ataupun Sunnah. Nanti besok dilanjut lagi ya, karena ini berkontinu. Ikuti terus untuk memahami maqasid. Monggo kalau ada pertanyaan ya, monggo disampaikan. Bisa lalu melalui, kalau yang sudah punya nomor WA saya bisa langsung japri atau bisa langsung komen di YouTube ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.